Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara MNS SMP Negeri 1 Ambal, walaupun dalam keadaan daring. Semoga kita tetap semangat belajar dalam mengikuti MPLS ini, dan kita hanya bisa berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu, dan jangan lupa kita jaga prokes COVID-19. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafli abwaba rahmatika wansur alaya hikmataka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuril hidayatika. Allahumma nawwir qalbi kama nawwarta syamsa wal qamar. Kalau bisa, ini nanti hanya sebagai awal setiap kita pembelajaran ketika kita sudah tatap muka atau kita dimulai dalam pembelajaran. Perkenankan, saya Ahmadi, guru SMP Negeri 1 Ambal, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Fatmawati, juga guru SMP Negeri Ambal, untuk menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah bagi calon siswa baru SMP Negeri 1 Ambal tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, untuk materi pada siang hari ini yaitu pendidikan mental. Pendidikan di manapun dan kapanpun insya Allah masih dipercaya oleh masyarakat sebagai media untuk pembelajaran, membentuk kepribadian anak sampai dewasa. Dalam hal ini, pendidikan agama merupakan unsur yang penting dalam pendidikan moral dan pembentukan mental. Karena pendidikan agama atau pendidikan moral mengandung nilai-nilai yang dapat dipatuhi dengan kesadaran diri sendiri, pengetahuan yang tinggi, tanpa campur tangan dari orang lain, yaitu yang datangnya dari keyakinan beragama. Maaf untuk saya contohkan yang datangnya Islam, yaitu adalah sholat lima waktu. Bagi orang Islam, sholat lima waktu adalah wajib. Bagi yang mengerjakan sholat lima waktu akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Anak-anak sekalian yang saya banggakan bahwa sholat itu dilakukan dengan kesadaran
bahwa mereka dalam melaksanakan sholat itu tidak, ya, artinya bahwa dalam melaksanakan sholat dengan kesadaran itu timbul dari dirinya sendiri. Ya, dalam baca Al-Quran itu bisa dalam aktivitas ketika sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu bahwa sholat itu mengandung kesadaran yang dilakukan tanpa itu dipertahankan terus dikerjakan karena yang namanya sholat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sebagai dewasa. Dijelaskan juga dalam Al-Quran termasuk dibaca pada waktu melaksanakan sholat lima waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukannya dari orang-orang bahwa kalau sholat kita dikerjakan dengan benar, maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang saya sampaikan, tetaplah kamu terus mengerjakan sholat lima waktu dan jangan lupa antara anak dan dewasa ada fase, yaitu masa remaja. Masa remaja seperti yang ini mulai menuju masa depan remaja. Tindakan kedua dan
ASN. Jika sholatnya itu selalu dikerjakan, tidak akan sibuk, adanya keteteran. Begitu juga bermental baja, tidak akan dimakan kuban. Seperti sholatnya selalu dikerjakan dengan bolong-bolong, harus mau mempunyai mental baja. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi itu adalah di akhirat. Oleh karena itu, kamu persiapkan bekal untuk menuju ke akhirat dengan banyak beribadah, termasuk sholat dan mengaji. Ya. Kapanpun, bagaimanapun, dalam keadaan ya, harus mengerjakan sholat 5 waktu. Dengan demikian, maka insyaallah tujuan dari pembelajaran di SMP Negeri 1 Akbar akan tercapai, yaitu dengan visi unggul, bermutu, kreativitas, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Paling tidak tugas kami adalah membawa anak untuk bisa berakhlak mulia. Untuk menjawab tantangan tersebut, agar supaya kita tetap eksis dalam mengerjakan sholat, akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati. Dari saya cukupkan sekian. Ada tutur kata dan belum berkenan di hati saudara anak-anak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini hanya akan menambahi apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi. Di sini saya akan menambahi sedikit pengamalan pendidikan agama di rumah. Pendidikan agama di rumah itu banyak sekali yang kadang-kadang sudah tidak dilakukan lagi. Yang pertama yaitu membiasakan untuk berdoa. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti ketika kita bangun tidur, jangan lupa kita berdoa. Ketika akan makan dan minum pun jangan lupa kita berdoa. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Ketika kita masuk dalam rumah, kita biasakan mengucapkan salam. Dan ketika kita akan meninggalkan rumah pun, kita harus mengucapkan salam. Jangan seperti kita keluar dan masuk pasar tanpa mengucapkan salam. Yang ketiga, mencium tangan orang tua. Nah, kalau kalian mau berangkat sekolah, jangan lupa salim atau mencium tangan orang tua, meminta ridhonya supaya kalian ketika belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya,
melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmadi dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kita jangan sampai menunda-nunda sholat, apalagi ketika Isya. Jangan nantilah sampai kalian akhirnya ngantuk, tertidur, dan sholat Isyanya ditinggalkan. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran atau mengaji. Biasakan sehabis maghrib. Sehabis maghrib minimal kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya di rumah, boleh di tempat ngaji, di musola atau di masjid. Nah, jadi kita setiap harinya jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Selanjutnya, berbuat baik kepada saudara dan tetangga. Jadi kita sebagai makhluk, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik kepada saudara dan kepada tetangga. Selain di rumah, di sekolah pun nilai-nilai agama harus diamalkan. Nah, mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa melaksanakan tatap muka dan pandemi segera berlalu, sehingga kita bisa belajar dengan efektif. Di sekolah pun ada nilai-nilai yang harus kalian laksanakan. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan berjabat tangan apabila bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini kadang-kadang yang sering kalian lupakan. Kalau ketemu dengan ibu bapak guru, tidak mengucapkan salam, tidak berjabat tangan, malah menghindarinya. Selanjutnya, mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, di sekolah kita ada sholat zuhur berjamaah sebelum kita pulang. Nah, jadi khususnya yang beragama Islam wajib mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nah, ada lagi yaitu kegiatan sholat duha. Nah, nanti di waktu istirahat kalian menyempatkan untuk melaksanakan sholat duha di musola. Nah, terus selanjutnya yaitu ada kegiatan mengaji bagi yang belum sampai Al-Quran atau yang masih Iqra atau turutan. Nah, ini besok kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan mengaji di sekolah. Jangan sampai kalian sudah lulus dari SMP belum bisa membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu jujur dalam hal apapun, karena jujur itu yang menilai adalah diri sendiri, ya. Dan orang lain itu tidak tahu, yang tahu hanya kita sendiri. Jadi kita harus selalu melakukan yaitu sikap jujur dimanapun kita berada. Orang lain tidak melihat, tapi Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita
berbuat. Nah, mungkin dari Bu Fatma hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan.